Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat guru penyemangat, berjumpa lagi dengan saya Ozi dan my wife Helda Yunita. Oke, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bakal membuat konten yang agak beda nih. Mohon maaf ya kalau nggak sesuai dengan channel guru penyemangat. Jadi beberapa hari terakhir itu banyak dari beberapa sobat itu bertanya tentang perjalanan atau kisah pertemuan cinta, kita, kisah pertemuan ya, sehingga kita banyak yang penasaran, tiba-tiba kok langsung nikah gitu ya, kapan ketemunya, padahal selama ini baik saya maupun Ozi itu nggak pernah nampakkan atau kami memang nggak pernah pacaran gitu ya. Tiba-tiba aja teman-teman tuh nyebar undangan gitu, kaget lah mereka banyak. Jadi pengen tahu gimana sih kisah kita gitu ya. Kisah kita. Jadi sobat, mau mulai dari mana nih? Kita awal mulai mungkin dari ya. awal pertemuan ya. Baik, kakak apa saya jelaskan? Oke, jadi Kakak aja ya? Oke deh. Nah, jadi terkait awal pertemuan sobat, sebenarnya itu saya dikenalkan sama wali murid tempat saya mengajar. Jadi seketika itu si wali murid itu mama mengirimkan nomor Helda ke saya. Ya, kebetulan mama itu adalah sepupu saya gitu. Iya. Dan ternyata emak tadi adalah sepupunya Helda. Cuman hari bertambah hari, minggu bertambah minggu, dan udah sebulan lebih dikit itu nggak ada saya japri-japri. Bahkan ditanya sih sama si wali murid, Pak sudah di chat belum? Belum, kata saya seperti itu. Hingga akhirnya lanjut. Oke, untuk pertama itu kan anak itu manggil saya Ci, ini katanya ada pak gurunya Ayu loh, namanya Ayu ya. Pak gurunya Ayu loh yang masih single. Terus saya bilang kenapa? Ini WA-nya. Saya bilang aja gitu ya. Dikirimlah WA-nya kakak sama saya. Pada saya itu mungkin bersamaan ya waktu itu mereka ngirim. Nggak peduli saya waktu itu, nggak peduli kan, karena si mama ini memang senang main-main gitu kan, jadi nggak peduli ngapain gitu kan. Udah waktu itu terus ditanyain lagi, sebulan ditanyain lagi sama beliau itu, CL ada nggak chat bapak tuh? Nggak ada, padahal WA-nya udah terhapus gitu kan. Udah terhapus di WA gitu kan, udah terhapus. Oke, lanjut. Nah, jadi karena mungkin belum ada tanggapan begitu kan dari saya maupun dari Helda, akhirnya si wali murid tadi ini memasukkan kami itu dalam satu grup WhatsApp. Di sana ada ibu tadi wali murid, kemudian ada saya dan juga ada Helda. Sontak bingung kan kami kan, kok tiba-tiba dimasukkan dalam grup gitu. Akhirnya mau tidak mau saya ingin keluar dari grup. Mungkin begitu pun dengan Helda. Cuman ya karena memang dia sopan kan, akhirnya saya japri sama Helda. Namun sebelum kami japrian ini, ternyata si wali murid tadi keluar duluan dari grup. Akhirnya kami tinggal berdua itu dalam satu grup. Ya akhirnya kan mau tidak mau kan seperti itu. Maka dari itu saya langsung japri, Assalamualaikum Helda. Jadi ini saya bilang sepertinya ini kerjaannya si wali murid tadi. Kemudian kita keluar aja dari grup seperti itu. Nah akhirnya dari situ mulai sih beberapa kali untuk berkontak seperti itu. Lanjut Gimana ya? Setelah itu cuma simpanan kontak aja karena sama-sama nggak enakan kan, karena posisinya si kakak ini gurunya ponakan saya kan. Jadi saya merasa nggak sopan aja kalau nggak ini gitu kan. Ya udah pas tanya cuma kenalan aja tuh kan, udah simpan kontak udah lama simpan kontak, paling lihatan snap aja. Ya, paling saling lihat story-nya jualan ya, jualan. Dan soalnya snap ayang ini paling tentang kehidupan di TK. Iya, pembelajaran di TK ya. Kemudian juga jarang-jarang kita saling komen kan, karena memang kesibukan masing-masing ya. Dan juga nggak peduli saat itu, terserah gitu kan, kalau dia tersiap aja gitu ya. Jadi hingga akhirnya nggak terlalu panjang ya. Kita kenal itu. Ketemu itu di mana? Acara ya? Pertama kali kita ketemu tuh di acara ya, acara hajatan, dan kebetulan Helda ini sepupu ibunya hajatan. Ternyata sepupunya
menikah ya. Iya, Nah, sepupunya menikah dan dia jadi master of ceremony-nya, resepsinya gitu kan. Jadi saya bingung mana yang Helda, mana ternyata dia MC-nya. Nah, dari situ kemudian ada rasa ketertarikan. Itu kan waktu itu bulan Agustus. Cuman dari Agustus itu terus sampai akhir tahun itu sangat jarang sekali kita kontak ya. Karena memang sibuk gitu kan. Saya sibuk PPG dan kemudian Helda juga sibuk dengan kehidupannya. Benar sekali. Iya. Cuman akhirnya ketika memasuki tahun 2023 itu mulai ada niat untuk serius. Hingga akhirnya Ya, saya bilang cuma kira saya itu cuma main-main ya waktu itu kan. Dan juga saya belum serius pada saat itu ya. Bilang siapa sih cowok ini, tiba-tiba datang bawa aja serius gitu. Terus teman-teman banyak ada saya curhat dengan sahabat saya. Dia bilang ya udah kalau dia baik, coba kalau dia memang mau suruh dia ke rumah kamu. Kalau memang dia berani, kalau dia nggak mau berarti dia cuma main-main gitu kan. Ya udah waktu itu saya tantang waktu itu. Ya udah niatnya apa, mau apa, kalau mau silakan langsung datang ke rumah gitu. Dan ternyata dia beneran datang. Beneran datang ya. datang kan itu Januari ya. Januari awal itu ya. Tahun 2023. Terus sampailah ke mana? Karena udah Januari itu kan saya kebetulan di akhir Januari itu ada UP, ujian pengetahuan PPG. Jadi setelah datang tuh setelah bertamu, saya pun memilih untuk menunda sementara, berpikirkan karena ini adalah hal penting, jadi tidak dibahas terlebih dahulu. Cuman kemudian saset tiba-tiba saja langsung lamaran. Langsung lamaran, iya. Tepatnya pada tanggal 2 Mei 2023 setelah saya yudisium. Sebelum saya yudisium sudah pengumuman ya. Sudah pengumuman kelulusan itu langsung berniat baik, kemudian berniat karena Allah itu melangsungkan kegiatan lamaran tepat pada hari pendidikan nasional ya. Dan alhamdulillah waktu itu berjalan lancar, cuaca juga cerah dan sedikit hujan. Setelah acara itu hujan ya, hujan sebentar sebagai mungkin pertanda keberkahan. Ya, tanda keberkahan acara. Dan ternyata dari situlah kisah pun dimulai. Ya kan, terutama kisah tentang ujian-ujian menjelang pernikahan. Bener banget tuh sobat Cungkrupnya semuanya. Dulu kami hanya mendengar kata-kata orang selamat sampai hari H ya, semoga lancar ya. Ternyata memang doa-doa itu penting banget karena memang bener teman-teman mungkin yang sudah menikah atau yang akan menikah pasti mengalami ujian seperti itu. Kiranya saya pikir dulu tuh ujiannya cuman kata-kata orang aja, ternyata benar ngalamin ujian ekonomi gitu ya. Kemudian apa lagi? Just pertama finansial. Finansial memang terasa, terutama dari pihak laki-laki betul sekali. Karena tentu kita bakal khawatir itu. Bukan dari kita saja, itu juga dari pihak keluarga seperti itu kan. Ini cukup atau tidak? Kalau tidak cukup bagaimana? Kemudian mau dengan sistem desain acara seperti apa, seperti itu kan. Beruntungnya kita saling kompak, itu tidak menginginkan suatu acara yang terlalu wah seperti itu. Iya, benar sekali. Pun demikian orang tua juga mendukung. Itu ujian dari finansial alhamdulillah terlewatkan. Dan kemudian ada lagi ujian keraguan-raguan. Ragu, mulai ragu bener apa enggak dia jodoh aku gitu. Gimana ya, lagi merasa ragu. Kemudian apa lagi? Dan yang mungkin paling agak nyentrik gitu, datangnya orang ketiga, datangnya pihak ketiga. Ya, benar sekali. Si dia yang mungkin cuma kenal, tiba-tiba sok dekat seperti itu kan. Jadi itu memang ujian untuk kemantapan hati. Kalau kita goyang, mungkin perasaan itu, niat itu kurang kuat, mungkin bakal bisa menghancurkan niat yang baik tadi. Seperti itu ya. Betul sekali. Tapi aku selalu dikuatkan sama kakak chat itu, dia bilang kan tujuan kita baik, niat kita itu baik, insya Allah dukung sekuat sebesar apapun ujian itu masih dibantu sama Allah. Karena gimana kak? Gimana? Karena setiap niat yang baik itu kan pasti dimudahkan. Setiap niat yang baik itu insya Allah dimudahkan. Tidak mungkin Allah tidak membantu, tidak menolong orang yang berniat baik karena Allah, ya kan. Sedangkan orang yang
tanpa niat, ibaratnya kalau memang dia ingin melaksanakan kebaikan seperti itu pasti dibantu. Apalagi kita yang benar niatnya untuk lillahi ta'ala kan, insya Allah dimudahkan seperti itu. Hingga akhirnya kemarin setelah lamaran selesai, disitulah dikabarkan kapan tanggal acara. Akhirnya resepsi ya. diputuskan akad pernikahan tanggal 9 Juni akadnya ya. Iya, Resepsi tanggal 10 Juni. Namun ada yang terlupa tadi ketika kami melaksanakan prosesi lamaran itu sebenarnya ingin akad itu Jumat pagi, iya, ya kan? Jam 9. Itu udah jadi permasalahan antara kami berdua sama orang tua gitu kan. Kamu pengennya pagi, mereka pengennya siang gitu kan. Di situ mulai ada sih rasa rumah astagfirullahaladzim, tapi ya itulah ujiannya juga. Kan saya mikir juga tuh, aduh kalau misalkan hari Jumat sore berarti nanti bukan hari Jumat lagi, tapi ketika itu nikahnya jam hari Jumat tanggal 9 itu jam 2, jadi masih hitung hari Jumat kan, karena memang hari Jumat itu batasnya sebagian besar tuh mengatakan habis asar seperti itu. Alhamdulillah masih dapat hari berkahnya. Iya. Buat teman-teman sekalian, sekedar motivasi aja sih. Saya itu ketika saya baru lulus kuliah pada saat itu tiba-tiba belum kepikiran, awalnya sih belum kepikiran pengen menikah pada saat itu ya. Tapi memang saya pernah berdoa pada suatu malam itu saya pernah berdoa gini, ya Allah, ketika saya selesai kuliah, ketika memang ada orang yang datang memang benar-benar serius, agamanya baik, insya Allah saya terima gitu. Entah kenapa saya berdoa seperti itu pada saat itu. Mungkin Allah ijabah ya. Allah ijabah pada saat itu. Ya didatangkanlah sosok seorang ini gitu. Luar biasa sekali. Insya Allah imam yang baik ini, luar biasa. Amin ya Allah. Jadi kami berkomitmen untuk sama-sama menjadi orang yang, kami itu bukan orang yang baik gitu ya. Kalau teman-teman menganggap kami baik, itu kami berusaha untuk menjadi orang lebih baik lagi. Karena memang tentu setiap orang yang ingin menikah pasti ingin mencari pasangan yang baik kan. Misalkan dia laki-laki tentu ingin mencari perempuan yang terbaik lah versi dirinya. Cuman ketika kita mencari, terkadang kita lupa bahwa sebenarnya kita itu yang harus menjadi. Jadi intinya jangan kita mencari yang terbaik, tapi mencoba untuk menjadi yang terbaik. Karena insya Allah saya merasa ketika niat itu benar-benar tulus seperti itu, benar-benar ingin serius, ternyata Allah mudahkan. Padahal di awal-awal itu saya bingung mencari siapa lain calon jodoh saya, di mana Allah sembunyikan seperti itu kan. Tapi ternyata datang dengan cara yang benar-benar tidak diduga, masya Allah banget teman. Ya, bukan mencari tapi menjadi ya. Buat teman-teman sekalian yang belum nikah itu ingat pesan kakak tadi, kalau kita itu harus menjadi terlebih dahulu gitu. Insya Allah nanti Allah datangkan yang terbaik dan pada waktu yang tepat. Jadi nih bagi sobat-sobat yang tanya kapan nikah, nggak usah terlalu terbebani. Karena yang jelas itu hanya mulut-mulut orang kan, karena kita yang menjalani. Dan yang paling penting, percuma ketika kita buru-buru nikah seperti itu kan, padahal dari diri kita itu tidak siap, entah itu masalah finansial, entah itu masalah mental, dan juga masalah kedewasaan seperti itu kan. Jadi intinya dalam proses menuju menikah itu perlu diingat juga bahwa menikah itu adalah ibadah terpanjang dan terlama. Karena kita juga tidak hidup dengan kecantikan atau kegantengan seperti itu. Kita hidup dengan akhlak atau perilakunya seperti itu. Maka darinya ya bagaimana biar kita bisa betah, kemudian maka dari diri kita terlebih dahulu kita benahi. Gimana? Setuju. Ini cukup ya? Mungkin cukup ya. Itu aja. Karena nggak terlalu banyak ya, nggak tahu dari mana, karena memang seperti itu kisah kami. Iya, saset aja ya. Iya, saset aja. Kalau bilang kalau yakin sudah, ketika yakin selesai. Karena makanya banyak rekan-rekan teman-teman yang kaget kan, loh kok udah nyebar undangan aja, kok udah lamaran nggak kabar-kabar seperti itu kan. Selama ini nggak tahu, nggak pernah dekat-dekat, nggak pernah ini, karena memang nggak pernah pacaran, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi ya kawan-kawan banyak kaget gitu, saset tiba banyak pas pada saat itu ya banyak yang DM, banyak sekali. Ya begitulah.
Oke sobat, kayak seperti itu saja kisah tentang perjalanan kami dari awal berjumpa hingga akhirnya sekarang jadi berumah tangga. Oke, langsung kita tutup aja ya. Mohon maaf atas hilaf dan salah. Mungkin bagi sobat yang punya rekomendasi atau usulan di konten, boleh nanti sajikan di kolom komentar. Oke, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penyemangat. Oke, sampai berjumpa di konten selanjutnya.